Para dai Wahabi pada beberapa bulan yang lalu itu ribut di berbagai media sosial. Mereka seperti kebakaran jenggot ketika Ustadz Adi Hidayat mengatakan dalam suatu ceramahnya bahwa musik itu hukumnya tidak mutlak haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabiku semua rahmati Allah. Para dai Wahabi pada beberapa bulan yang lalu itu ribut di berbagai media sosial. Mereka seperti kebakaran jenggot ketika Ustadz Adi Hidayat mengatakan dalam suatu ceramahnya bahwa musik itu hukumnya tidak mutlak haram. Menurut Ustadz Adi Hidayat, hukum musik tergantung pada apa dampaknya bagi seseorang. Apakah melalaikan atau justru meningkatkan semangat kebaikan. Hal itu jelas bertentangan dengan doktrin Wahabisme. Ya. Dalam pandangan Wahabi, musik itu haram mutlak. Tidak ada pengecualian. Ia disamakan hukumnya dengan rokok, sepak bola, wayang, dan budaya-budaya lainnya. Bagi Wahabi, orang yang melakukan keharaman tersebut dianggap fasik, berdosa, bahkan kafir. Ya, ustadz-ustadz Wahabi dan pengikut Wahabi lainnya pun panas dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat, lalu mencemoohnya. Ashabiku semua yang rahmati Allah, apa yang menimpa Ustadz Adi Hidayat itu sebenarnya bukan kelakuan aneh Wahabi yang pertama. Sejak masuk ke negara Kesatuan Republik Indonesia ini, para dai Wahabi terus berusaha merusak kebinekaan, mendestruksi lokalitas keislaman, dan memaksakan pendapatnya sendiri dengan menganggap sesat siapapun yang berbeda. Ironisnya, banyak masyarakat awam yang termakan kepicikan Wahabi tersebut. Mereka termakan oleh kamuflase manhaj salaf, topeng kemunafikan Wahabi itu sendiri. Karenanya, hal itu tidak boleh dibiarkan. Ya. Wahabi semakin ke sini, ya, semakin menciderai keragaman tanah air. Ya. Doktrin puritanisme mereka itu mengacak-ngacak kedamaian negeri, ya, memecah belah umat Islam, dan memalukan Islam itu sendiri. Ya, betapa banyak tradisi Islami yang dibid'ahkan, disesatkan, dikafirkan. Ya. Wahabi terus-menerus menjauhkan umat Islam dari tanah airnya sendiri. Harusnya kita jangan diam akan hal ini. Ya, apalagi terkhususnya para alumni santri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Alumni pondok-pondok yang ada di Indonesia. Nah, apa itu Wahabi dan siapa pencetusnya? Ya, info lengkapnya ya bisa kita cari dalam kitab-kitab sejarah. Yang paling penting untuk umat Islam ketahui adalah Wahabi itu bukan pengikut salaf. Ya. Sehingga mereka aslinya bukan salafi. Apa yang mereka sematkan hanyalah klaim belaka untuk menutupi jejak buruk Wahabi. Sehingga masyarakat tidak antipati dan mau menjadi pengikutnya. Ya. Padahal Wahabi itu lahir dari kebrutalan politik belaka. Kalau kalian mau baca sejarah, sahabiku semua, abad ke-20 awal, manhaj Islam arus utama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dari segi kalam, atau teologi, fikih, atau jurisprudensi, dan akhlak atau moral, ia sudah mapan dengan bersanad dan bermazhab pada Asy'ariyah.
4 imam mazhab, dan banyak tokoh sufi. Ya. Para teladan ahlu sunnah wal jamaah adalah para ulama yang terdahulu yang soleh dan kompeten secara keilmuan, itu salafus saleh. Manhajnya bersambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasca keruntuhan Turki Utsmani, seorang Baduy yang hina dari pedalaman Najd itu berambisi menjadi penguasa. Ya. Klan Saud itulah yang kemudian berkongsi dengan Inggris untuk melanggengkan kekuasaannya di Arab, ya, di Arab Saudi, dan berkomplot dengan Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjadikan manhaj Wahabi sebagai mazhab resmi Arab Saudi. Doktrinnya yang menguntungkan Saudi adalah haramnya memberontak ulil amri. Ya. Jadi ya sahabatku semua, itulah kenapa Wahabi dipelihara oleh klan Saud dan kerajaan Arab Saudi hingga sampai saat ini. Sebagai upahnya, Saudi memberikan dana tak terbatas kepada Wahabi untuk melakukan Wahabisasi global, sebuah proyek ambisius untuk mewahabikan umat Islam di seluruh dunia. Ya. Wahabi memusuhi dan mengkafirkan para ulama salaf, ya, imam mazhab, dan ulama sufi, sembari mengklaim diri sebagai salaf. Ya. Sebuah kemunafikan yang memuakkan. Ya. Sahabatku semua, namun antara manhaj Wahabi, proyek Wahabisasi, dan kemunafikan itu tampak samar karena jurus strategis. Ya. Mereka menyekolahkan secara gratis masyarakat global di Arab Saudi, termasuk dari Indonesia. Asalkan pulang ke negaranya membawa proyek Wahabisasi tersebut. Sahabat semua, Da'i Wahabi adalah proyek dari proyek Wahabisasi yang kini tengah nyampah di negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Ya. Mengapa kami sebut layak, mengapa layak disebut nyampah? Sebab kalau mau dilihat seksama, rezim Arab Saudi lambat laut membuang Wahabi, terutama melalui proyek Muhammad bin Salman hari ini. Kalau kalian sadar dan mau membaca, ya, Arab Saudi itu kian modern dan Wahabi kebakaran jenggot. Namun mereka tidak protes karena didanai oleh rezim. Dan pada saat yang sama, Wahabi mulai mencengkramkan pengaruh di negara-negara di mana Wahabisasi dilakukan. Ya. Indonesia termasuk di dalamnya. Ya. Jadi ada proses pemindahan basis teritorial di situ. Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memang dari Arab Saudi. Namun rezim Saud tidak peduli dengan Wahabi, kecuali untuk menjadi corong atas kelanggengan kekuasaan belaka. Ya, kata pepatah itu habis manis sepah dibuang. Ya. Dan ironisnya, masyarakat Islam di Indonesia malah menyambut baik sampah-sampah buangan tersebut. Ya. Buktinya, umat Islam tanah air malah lebih suka Wahabi, ya, daripada kiai lokal yang warok dan alim. Ya. Nah, sahabatku semua, ilustrasi jelasnya seperti ini. Dahulu banyak ulama Nusantara yang berpengaruh di Hijaz. Namun pengaruhnya redup dan padam setelah Wahabi menguasai Arab Saudi. Hari ini Wahabi bahkan tengah menggusur otoritas para ulama di Indonesia, ya, untuk digantikan. Para kiai yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia tanpa sedang diredupkan. Dan negara ini, ya, sedang diupayakan menjadi sarang Wahabi.
Nah, sahabat semua yang rahmati Allah, melihat fakta ini, ya, masyarakat tidak boleh diam saja. Terkhususnya alumni pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia, ya, munculkan argumen kalian. Wahabisasi tidak boleh dibiarkan menggerus kebinekaan. Ya, keluarkan ilmu kalian, sampaikan ilmu kalian, apalagi merusak NKRI secara keseluruhan. Ya, ulama lokal seperti Gus Baha, Gus Mus, Habib Quraisy Shihab, Uwas, Uwah, dan lainnya harus ya turun gunung agar tidak digeser dai ecek-ecek hasil dari proyek wahabisasi. Kalau hukum musik saja jadi senjata Wahabi memecah belah umat, ya kelak mereka akan menggerakkan umat untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini dia sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bagi kalian yang menonton video ini Allah berikan kesadaran melalui pemahaman, melalui ilmu. Ya, karena saya sendiri ya itu berubah dari pemahaman tersebut dikarenakan ya karena hausnya dengan ilmu. Berubah karena ilmu. Ya, sahabat semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.